Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Said Arkan Raihan dari kelas 3 TIF. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil latihan saya dari praktikum 5 dan juga praktikum 6, di mana di sini akan membahas ada web view, lalu toolbar, splash screen, share preference, dan terakhir ada fragment. Nah, langsung saya masuk ke bab 1, di mana permasalahan yang dihadapi yaitu kesulitan untuk navigasi sehingga dibuat toolbar, lalu kurangnya branding dari aplikasi pada sebelumnya, maka di sini dibuat splash screen untuk meningkatkan branding dari aplikasi. Lalu juga untuk beberapa kondisi login yang sebelumnya nggak ada kondisi apapun gitu ketika login. Lalu juga untuk perpindahan tiap activity yang membutuhkan waktu lama diciptakan atau diterapkan fragment, jadi untuk perpindahannya jadi lebih mudah. Nah, oleh karena itu saya akan membahas apa-apa saja yang telah saya buat. Yang pertama, di sini saya menerapkan toolbar pada profile activity dengan kode sebagai berikut, yang akan menampilkan title dan juga subtitle dari di toolbar, serta ada sebuah tombol untuk back. Terapkan di sini. Nah, pada kode ini yang akan menampilkan toolbarnya. Bisa lihat langsung di aplikasinya. Nah, contohnya misal di wishlist. Di sini telah mengadaptasi toolbar. Di tombol ini juga bisa ditekan. Nah, lalu selanjutnya saya juga telah membuat sebuah web view, di mana web view tersebut saya membuat sebuah activity baru di sini. Lalu saya menambahkan yang seperti ini untuk menyambungkan ke URL mana yang mau saya tuju ketika saya menekan sebuah button, serta kode ini saya gunakan untuk melakukan scroll, dan ada tombol back untuk toolbarnya juga di sini. Nah, lalu setelah web view saya menerapkan shared preference, yaitu kondisi ketika login yang saya letakkan di bagian login. Di sini ada kondisi jika username-nya tidak kosong dan passwordnya tidak kosong, serta username dan juga passwordnya itu sama, maka akan di-intent dan pindah ke halaman dashboard. Nah, jika selain itu, maka akan muncul sebuah alert kalau loginnya gagal. Nah, ketika login berhasil, kondisi login akan disimpan menjadi true. Jadi isLogin sama dengan true. Nah, karena isLoginnya sudah true dan username telah disimpan, maka akan ada kondisi di halaman splash screen-nya nanti. Nah, untuk splash screen kira-kira seperti ini. Ini ada kode surprise yang harus selalu dimunculkan. Lalu di sini ada life cycle scope launch. Nah, kode ini yang akan mengatur munculnya splash screen dengan delay 2000 milisecond atau sama dengan 2 detik. Nah, di sini akan dicek nih kondisinya. Sudah login atau belum? Jika login, maka diarahkan ke dashboard. Jika belum, akan ke halaman awal sebelum ke bagian login. Oh, ada juga penerapan fragment seperti ini kira-kira, di mana sebuah halaman ada 3 buah button yang berupa fragment. Nanti elemen atau isi di dalamnya akan berubah-ubah sesuai button yang ditekan, namun tidak berpindah activity, hanya di activity yang sama. Ini kira-kira bentuk fragmentnya. Nah, lalu error yang saya hadapi pada praktikum ini paling hanya satu, yaitu di halaman login ini. Ketika saya tidak membuat share ref, tidak membuat
ini variabel ini, maka akan terjadi error. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk menambahkan selalu variabel server ini di atas. Oh ya, untuk tantangan yang saya hadapi di bagian ini juga, ketika saya tidak membuat kondisi else di sini, maka akan kacau navigasinya dan rusak. Saya tidak tahu kenapa. Jadi ketika kondisinya is login, dia akan ke dashboard. Namun ketika kondisi selain itu, dia tidak diarahkan ke halaman pertama, tapi tetap nge-stuck di splash screen itu saja. Kira-kira begitu. Nah, lalu lanjut ke bab 2. Inti materi yang saya dapatkan yaitu pertama ada materi terkait toolbar, yang mana dengan adanya toolbar ini navigasi jadi lebih mudah dan jelas, dimana ketika kita masuk ke sebuah halaman akan muncul keterangan kita sedang di halaman apa, serta untuk backnya juga menjadi lebih mudah dengan adanya tombol dari toolbar ini. Lalu juga ada terkait splash screen. Splash screen ini juga meningkatkan nilai estetika dari aplikasi kita, sehingga brandingan dari aplikasi jadi lebih jelas. Lalu selanjutnya ada juga share preference. Share preference ini berguna sekali untuk menyimpan sebuah kondisi. Seperti tadi saya menerapkan is login. Ada di sini is login. Lalu terakhir fragment itu mempermudah untuk berpindah halaman, tapi tidak harus berpindah activity, hanya dalam halaman tersebut saja. Nah, materi sebelumnya yang berkaitan dengan latihan kali ini yaitu penggunaan intent untuk perpindahan antar halamannya, serta juga penggunaan stack bar untuk bagian jika login gagal. Selanjutnya saya akan bahas bab 3, langsung ke bagian demo aplikasi. Ini saya akan coba mulai aplikasinya. Nah, ini karena tadi sebelumnya saya telah melakukan login, maka is loginnya telah tersimpan. Sini kita harus melakukan logout terlebih dahulu. Nah, seharusnya jika kita mematikan aplikasinya, kill aplikasi, dan kita jalankan lagi, tidak langsung ke dashboard, tapi ke first page dulu. Nah, ini error tadi. Ini saya lupa tambahkan. Akan ulang. Dia harus ditambahkan kondisi else di sini. Kita akan muncul ke halaman awal, tekan login, dan kita akan login. Nah, seperti yang tadi, kalau kosong, kita tidak mengisi apapun, kalau login, maka login gagal. Ketika email dan passwordnya berbeda, juga akan gagal. Karena itu kita akan membuat email dan passwordnya sama. Itu saya buat saja. Dan login. Maka login berhasil. Nah, lalu di sini saya akan menunjukkan bagian web view, di mana kita bisa tekan bagian sini, discover now, dan kita akan diarahkan ke sebuah website tiket wisata di Surabaya. Kira seperti ini. Nah, toolbarnya itu kalau kita scroll akan tertutup, namun kalau kita scroll lagi ke atas, toolbarnya akan muncul lagi. Serta ini sudah menerapkan tombol back yang benar. Jadi kalau kita masuk misalnya ke halaman ini, taman hiburan. Nah, kalau pencet back, maka nggak akan langsung ke dashboard. Kita akan ke halaman awal webnya dulu. Baru kalau pencet toolbar lagi, kita akan kembali ke dashboard kita. Nah, lalu lanjut, saya akan ke bagian terakhir yaitu fragment. Saya terapkan untuk detail dari 2 buah tempat wisata, yaitu ada ini ada Alamayang dan Danau Buatan. Kita
kita tekan detail di Alamayang, maka akan diarahkan ke halaman dengan 3 buah button dan juga 3 buah fragmen, di mana defaultnya akan diarahkan ke detail. Lalu ketika kita tekan misal ke tanggal, maka elemennya langsung berganti menjadi cek tanggal. Ketika tekan pesan, maka akan berganti lagi ke bagian konfirmasi dan juga bayar. Nah, jadi kalau di back nggak langsung ke dashboard, sesuai yang kita tekan tadi. Kita ke tanggal, ke detail, dan ke dashboard. Sama yang dana buatan, ini menu keduanya, detail kedua, dana buatan. Ketika tekan tanggal, kita tekan pesan, akan muncul konfirmasi dan bayar. Nah, lalu bisa kita back lagi. Nah, mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.